Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Tani, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dimanapun berada. Kali ini kita akan sharing informasi tentang panduan lengkap budidaya tanaman padi. Semoga ini bermanfaat bagi Sobat Tani semuanya, serta teman-teman yang belum pernah budidaya tanaman padi dan penasaran untuk melakukan budidaya tanaman padi. Yuk ikutin kami ya. Tanaman padi merupakan tanaman pokok nasional dan tanaman utama yang dikonsumsi oleh masyarakat di Indonesia. Tanaman padi diproduksi dengan berbagai upaya, baik secara ekstensifikasi maupun intensifikasi. Secara umum, budidaya tanaman padi dibagi menjadi beberapa tahap, yaitu mulai dari pengolahan lahan sawah, penyiapan benih, persemaian, penanaman, pemupukan, pemeliharaan, panen, dan pasca panen. Langkah pertama yang dilakukan dalam budidaya padi adalah pengolahan lahan. Pengolahan lahan dilakukan untuk membusukkan sisa-sisa batang padi, sisa panen sebelumnya agar lebih cepat membusuk. Pengolahan lahan dapat menggunakan mesin bajak atau hand traktor dan hidrotiller, bajak hewan, maupun secara manual dengan cangkul. Selanjutnya, lahan direndam untuk memaksimalkan proses pembusukan rumput dan sisa padi setelah panen sebelumnya serta melumatkan tanah agar segera menjadi lumpur. Proses pelumeran lumpur untuk persemaian dilakukan minimal 6 hari sebelum lahan digunakan, sedangkan untuk lahan budidaya minimal 2 hari sebelum tanam. Tahap selanjutnya yaitu penyiapan benih. Benih harus disiapkan minimal 2 hari sebelum olah lahan di persemaian. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal, maka disarankan untuk menggunakan benih unggul. Adapun kriteria benih unggul diantaranya cocok dengan tempat dan musimnya, adaptif dan perawatannya mudah, tahan serangan hama dan penyakit tanaman, serta memiliki produktivitas yang tinggi. Contoh rekomendasi benih padi varietas unggul adalah Inpari Nutrizing, Inpari 31, Inpari 33, Inpari 35, Salin Agritan, dan lain sebagainya. Agar pemilihan benih lebih maksimal, maka dilakukan seleksi benih. Seleksi benih atau perlakuan benih merupakan tindakan preventif dalam budidaya tanaman padi, sehingga dapat memilih benih padi yang benar-benar unggul dan bernas yang nantinya akan berproduksi maksimal dan lebih tahan terhadap penyakit. Seleksi benih dilakukan dengan menggunakan bahan sederhana, yaitu telur dan garam. Selain itu, pada tahap ini perlakuan benih juga dapat dilakukan dengan menggunakan pupuk hayati, sehingga setelah perendaman benih lebih kurang 24 sampai dengan 48 jam, selanjutnya dilakukan penirisan dan pemeraman benih pada wadah lain seperti karung lebih kurang 24 sampai 48 jam. Atau sampai benih mulai berkecambah dan siap untuk ditanam. Kebutuhan benih untuk 1 hektar adalah 50 sampai dengan 75 kg. Pelumatan lahan semai minimal 1 hari sebelum pembentukan bedengan atau seminggu sebelum penaburan benih. Tahap selanjutnya adalah persemaian. Sebelum melakukan persemaian, maka dilakukan pembuatan bedengan agar bisa mengalirkan air dan mengeringkan lahan semai. Ini dilakukan minimal 1 hari sebelum penaburan benih. Benih ditabur perlahan agar tidak menggumpal-gumpal dan tidak terlalu dalam masuk ke dalam tanah. Lahan penyemaian harus dalam keadaan tidak tergenang air. 3 hari sebelum bibit dipindahkan dari persemaian, lakukan pengendalian hama penyakit tanaman yang bertujuan agar bibit padi lebih berkualitas, yaitu dengan penyemprotan fungisida yang ramah lingkungan.
Ini bisa didapatkan di toko tani terdekat ya. Penanaman padi dilakukan setelah bibit berusia 17 sampai dengan 21 hari setelah semai. Bibit padi yang akan ditanam tidak boleh terlalu tua. Keuntungan menanam bibit lebih mudah, yaitu tanaman padi akan cepat beradaptasi dan jumlah anakan akan lebih maksimal. Sistem tanam padi bermacam-macam. Untuk saat ini, yang lebih direkomendasikan dalam peningkatan produksi padi menggunakan sistem tanam jajar legowo 21, 31, atau 41. Keuntungan sistem tanam ini yaitu produksi meningkat lebih kurang 21%, perawatan dan pemeliharaan padi lebih mudah, hama penyakit lebih minim, dan pemupukan lebih optimal. Penanaman dapat dilakukan secara manual maupun menggunakan teknologi mesin ataupun semi manual. Pemupukan merupakan hal yang wajib untuk meningkatkan proses pertumbuhan tanaman padi baik pada fase vegetatif maupun generatif. Pemupukan dilakukan secara tepat dan berimbang agar produksi dan produktivitas padi lebih maksimal. Pemupukan yang disarankan sesuai dengan anjuran dari pemerintah Kementerian Republik Indonesia. Pemupukan yang tepat dan berimbang harus sesuai dengan kebutuhan hara tanaman padi. Berdasarkan hasil penelitian Kementerian Pertanian Republik Indonesia bahwa jumlah kebutuhan hara nitrogen, fosfor, dan kalium pada tanaman padi untuk 1 hektar untuk sekali musim tanam diantaranya adalah nitrogen 137 kg per hektar, fosfor 45 kg per hektar, dan kalium 45 kg per hektar, dan berbeda pada setiap fase pertumbuhan, yaitu pada umur awal tanam membutuhkan nitrogen 45,5 kg per hektar, fosfornya 22,5 kg per hektar, sedangkan kaliumnya 22,5 kg per hektar. Untuk umur 15 sampai dengan 20 hari setelah tanam, itu membutuhkan pupuk nitrogen 45,5 kg per hektar, sedangkan fosfor 22,5 kg per hektar dan kalium 22,5 kg per hektar. Serta pada umur 30 sampai dengan 35 hari setelah tanam, itu membutuhkan nitrogen 46 kg per hektar. Untuk pemenuhan hara tanaman tersebut, maka jenis dan kebutuhan pupuk untuk lahan sawah seluas 1 hektar yang dianjurkan adalah sebagai berikut. Pupuk organik atau petroganik itu membutuhkan 500 kg per hektar. Sedangkan untuk pupuk NPK atau Ponska dengan dosis 15:15:15 membutuhkan sebanyak 300 kg per hektar. Dan untuk pupuk nitrogen atau urea dengan kadar 46% itu membutuhkan 200 kg per hektar. Pemupukan pertama atau dasar dilakukan pada saat pengolahan lahan dengan dosis pupuk organik 500 kg per hektar ditambah dengan NPK 150 kg per hektar serta urea 50 kg per hektar. Pemupukan tahap kedua atau susulan pertama dilakukan pada saat tanaman padi berumur lebih kurang 15 sampai dengan 20 hari setelah tanam. Dengan dosis NPK 150 kg per hektar ditambah dengan urea 50 kg per hektar. Pemupukan tahap ketiga atau susulan kedua dilakukan pada saat tanaman padi berumur lebih kurang 30 sampai dengan 35 hari setelah tanam dengan dosis urea 100 kg per hektar. Berikut tabel kebutuhan pupuk untuk tanaman padi agar mudah dipahami.
Rekomendasi pemupukan ini dianjurkan kepada petani setelah hasil penelitian dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Namun, pada prakteknya di lapangan, masih banyak petani yang menambahkan pupuk selain rekomendasi tersebut di atas. Di antaranya pupuk SP36, pupuk ZA, dan pupuk KCL. Namun hal ini dikembalikan kepada petani tersebut karena ini merupakan hak dari petani. Namun, tetap perhatikan dosis yang tepat dan berimbang agar tidak merusak kesuburan tanah. Selain pemupukan pada tanah, pemupukan pada daun juga dapat dilakukan untuk mencukupkan kebutuhan hara kalium, kalsium, dan unsur hara mikro. Pemupukan dilakukan dengan menyemprotkan ke daun tanaman padi. Pupuk daun pertama dapat dilakukan pada umur tanaman 15 hari setelah tanam. Dapat diberikan pupuk dengan merek dagang Bivolan yang mengandung pupuk lengkap makro dan mikro. Pupuk daun 2 diberikan pada umur tanaman 30 hari setelah tanam dengan pemberian Bivolan ditambah dengan kalsium agar daya tahan tanaman menjadi lebih kuat. Pupuk daun 3 diberikan pada umur tanaman 45 hari setelah tanam dengan Bivolan ditambah dengan kalsium dan ditambah dengan KCl atau kalium cair untuk persiapan pembungaan. Sedangkan pupuk daun 4 dapat diberikan saat umur tanaman 60 hari setelah tanam atau pada saat tanaman hampir berbunga. Dapat menambahkan kalsium dan ditambah dengan KCl atau kalium cair untuk pembungaan dan pembuahan. Pupuk daun 5 dapat diberikan saat umur tanaman 75 sampai dengan 80 hari setelah tanam dengan menambahkan kalsium dan ditambah dengan KCl cair untuk proses pematangan buah agar lebih maksimal. Pemupukan tepat dan berimbang dilakukan agar sesuai dengan kebutuhan nutrisi hara tanaman serta menjaga keberlangsungan kesuburan tanah. Karena pemupukan yang berlebihan dan tidak sesuai dosis anjuran dapat merusak kesuburan tanah. Tahap selanjutnya yaitu pemeliharaan tanaman padi baik pada fase vegetatif maupun fase generatif. Pemeliharaan tanaman padi terdiri dari pengairan, pembersihan gulma, serta pengendalian hama penyakit tanaman. Pengairan dilakukan untuk menghindari tanaman padi dari kekeringan, namun penggenangan air yang berlebihan juga tidak baik untuk tanaman padi karena sejatinya tanaman padi bukanlah tanaman air seperti teratai dan lainnya. Akan tetapi, tanaman padi sangat butuh air, terutama saat pembersihan gulma serta saat terserang hama dan penyakit tanaman. Sehingga sebaiknya aturlah pengairan agar lebih optimal. Ini dapat disesuaikan dengan keadaan di lapangan nantinya. Jenis pengairan yang pada umumnya terdapat di Indonesia adalah irigasi permukaan dan irigasi pompa air. Pembersihan atau penyiangan gulma merupakan hal yang penting dilakukan karena gulma dapat menghambat pertumbuhan tanaman, yaitu terjadinya persaingan unsur hara. Berdasarkan hasil penelitian, gulma yang tidak ditangani dengan baik akan berpotensi menurunkan produksi hingga 30%. Penyiangan biasanya dilakukan 2 kali, yaitu saat umur tanaman 21 sampai dengan 28 hari setelah tanam dan saat umur tanaman 42 sampai 49 hari setelah tanam. Pengendalian gulma dapat dilakukan dengan herbisida ataupun dengan alat penyiangan gulma. Pengendalian HPT dapat dilakukan sedini mungkin sejak tanaman fase vegetatif dan generatif. Agar pengendalian lebih optimal, kita harus mengetahui bagaimana siklus hidup hama dan penyakit tanaman tersebut dan pada fase apa hama dan penyakit tanaman tersebut menyerang. Hama dan penyakit tanaman lebih mudah dicegah daripada diobati. Jadi, lakukan pencegahan sebelum adanya serangan. Jika serangan sudah terlanjur parah, maka usaha yang dilakukan akan menjadi berkali lipat dan menggunakan pestisida kimia dengan dosis yang lebih tinggi.
Hal ini tentunya akan meninggalkan residu di dalam tanah dan dapat mencemari lingkungan. Untuk tindakan preventif, penyemprotan dapat dilakukan sebanyak 4 kali, yaitu pada umur 15 hari setelah tanam, 30 hari setelah tanam, 45 sampai dengan 55 hari setelah tanam, dan 75 sampai dengan 85 hari setelah tanam. Pestisida yang digunakan yaitu yang pertama, insektisida. Dapat menggunakan merek dagang Avidor, Bestvidor, Virtaco, Sapporo, dan lain sebagainya. Fungisida dapat menggunakan merek dagang Antrocol, Amistartop, dan lain sebagainya. Bakterisida dapat menggunakan Bactacin, Nordox, dan lain-lain. Hal yang terpenting dalam penyemprotan yaitu dengan menambahkan perekat agar penyemprotan lebih optimal, yaitu dengan memberikan merek dagang Metrik. Penggunaan pestisida sebagai tindakan preventif harus bijak dengan memperhatikan 6T atau 6 tepat, yaitu tepat waktu, tepat jenis tanaman, tepat jumlah atau dosis, tepat sasaran, tepat tempat, dan tepat alat. Pemberian pestisida yang berlebihan dapat merusak lingkungan dan ekosistem seperti resistensi, resurgensi, matinya musuh alami, dan residu berlebihan pada tanaman yang akan berdampak terhadap kesehatan manusia. Pemanenan dapat dilakukan berbeda-beda tiap jenis varietas tanaman padi. Untuk varietas padi genjah dapat dipanen pada umur tanaman lebih kurang 110 hari setelah tanam. Misalnya, varietas Inpari 19 yang berumur 104 hari setelah tanam, kemudian Inpari 13 dengan umur 99 hari setelah tanam. Sedangkan varietas dalam yang biasanya berasal dari varietas lokal dapat dipanen saat umur tanaman lebih dari 120 hari setelah tanam, seperti pandan wangi yang umurnya 150 hari setelah tanam, varietas anak daro yang berumur lebih kurang 145 hari setelah tanam. Kriteria tanaman padi siap untuk dipanen dapat dilihat dari fisiologisnya dan perhitungan umurnya. Fisiologis tanaman padi siap untuk dipanen yaitu 95% bulir padi dan daun bendera mulai menguning. Kemudian tangkai mulai menunduk serta bulir terasa keras dan berisi jika ditekan. Pemanenan dapat dilakukan secara tradisional seperti dengan sabit atau arit, maupun dengan mekanis seperti mesin combine harvester. Pasca panen dilakukan dengan tahapan sebagai berikut. Pertama, penumpukan dan pengumpulan. Ini dilakukan setelah pemanenan. Ketidaktepatan dalam penumpukan dan pengumpulan padi dapat mengakibatkan kehilangan hasil yang cukup tinggi, sehingga saat penumpukan atau pengumpulan sebaiknya menggunakan alas. Perontokan dapat dilakukan secara tradisional, yaitu padi dipukulkan, ataupun secara mekanis, yaitu menggunakan mesin perontok padi atau thresher. Pengeringan gabah dilakukan dengan menjemur gabah di bawah sinar matahari, dengan menebarkan gabah secara merata di atas semen maupun menggunakan alas. Pengeringan dilakukan sampai kadar air gabah 14% tergantung cuaca. Jika cuaca panas, maka pengeringan dapat dilakukan 2 sampai dengan 3 hari. Namun jika pada musim penghujan, pengeringan bahkan bisa lebih dari 1 minggu. Penggilingan merupakan kegiatan memisahkan beras dari kulit yang membungkusnya. Pemisahan dapat dilakukan secara tradisional, yaitu menggunakan lesung dan alu, maupun secara modern, yaitu menggunakan alat penggiling yaitu hule. Beras dimasukkan ke dalam karung dan disimpan di dalam gudang sebelum pemasaran. Penyimpanan beras harus memperhatikan kondisi gudang, yaitu diantaranya cukup ventilasi agar beras tidak mudah terserang hama bubuk saat penyimpanan.
Pemasaran dapat dilakukan sesuai dengan kebiasaan, seperti menjual langsung gabah kering panen pada saat panen kepada pedagang pengumpul, yaitu disebut dengan penebas, petani yang melakukan pasca panen sampai menjadi beras, lalu menjualnya ke pedagang pengumpul, kemudian menjualnya ke swalayan, memasukkannya ke pasar, maupun konsumen langsung. Demikianlah informasi yang dapat kami berikan. Tak ada gading yang terletak, sehingga kami pun menyadari banyak kesalahan dalam menyampaikan informasi ini. Untuk itu, mohon dimaklumi ya. Salam untuk sobat tani semuanya ya. Semoga tetap kompak dan sehat selalu demi tercapainya Indonesia swasembada beras. Terima kasih. Wassalam.